Duet lini serang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Barisan lini serang Timnas Indonesia seperti tak pernah kehabisan pemain-pemain yang berkualitas. Khusus untuk gelaran Piala AFF, skuad Merah Putih punya sederet duet maut di sektor ini. Tak jarang kolaborasi antara penyerang-penyerang tajam, Timnas Indonesia sukses menghasilkan gelar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala AFF atau yang dulunya bertajuk Piala Tiger. Timnas Indonesia era Sintayong saat ini, lini serang Timnas Indonesia mempunyai pemain yang dapat dikatakan cukup tajam. Duet antara Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri juga menjadi kombinasi maut di lini serang Timnas Indonesia, terutama pada gelaran Piala AFF 2020. Sebetulnya ini bukan kali pertama bagi kedua pemain tersebut bermain bersama. Sebab Witan dan Egy sudah pernah bermain bareng sejak memperkuat Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Pada Piala AFF 2022, kedua pemain yang saat ini berkarir di Liga Slovakia itu sama-sama mengumpulkan 2 gol. Witan punya catatan yang lebih spesial karena sukses menorehkan 5 assist di ajang ini. Minimnya kontribusi Egy dibanding Witan tak terlepas dari keterlambatan sang pemain. Sebab saat masih berkarir bersama FK Senika, dia baru diizinkan untuk memperkuat skuad Garuda pada fase semifinal. Di depan Timnas Indonesia semakin lengkap dengan dipanggilnya Ilyas Spasojevic dari Bali United. Track record Spaso di Liga 1 juga sangat mentereng. Spaso menjadi striker house goal yang diharapkan dapat menjadi juru gedor skuad Garuda. Intip kekuatan rival Timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022. Timnas Thailand akan menjadi satu di antara potensi ancaman terbesar yang harus dijinakkan Timnas Indonesia, karena keduanya sama-sama berada di grup A Piala AFF 2022. Untuk bisa menjaga asa lolos ke fase berikutnya, Timnas Indonesia harus bisa mengatasi perlawanan Thailand. Pelatih Timnas Thailand Alexander Polking pun telah mengumumkan total 24 nama pemain final yang bakal memperkuat tim Gajah Perang pada perhelatan Piala AFF tahun ini. Dari daftar nama-nama pemain yang dirilis, ternyata Thailand tak membawa sejumlah pemain bintangnya termasuk Chanatip Songkrasin. Meskipun demikian, hal itu tak lantas membuat kekuatan anak asuh Alexander Polking tersebut jadi buruk. Masih ada beberapa pemain bintang serta faktor-faktor penting yang membuat timnas Thailand tetap berbahaya. Alexander Polking ternyata hanya mempertahankan 8 pemain yang membantu timnas Thailand menjuarai Piala AFF 2020. Kedelapan nama pemain saat menjuarai Piala AFF lalu adalah Adisa Kraishorn, Sarah Yoyen, Kritsada Kaman, Tirasil Dangda, Berdin Pala, Tiraton Punmatan, Sivakon Tiatragul, dan Wirate Pompan. Menanti racikan Maggie Sintayong dengan pemain naturalisasi. Sintayong memanggil 4 pemain naturalisasi dalam 28 nama skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Mereka adalah Mark Locke, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Ilyas Spasojevic. Keempat pemain tersebut kemungkinan besar akan didaftarkan ke dalam bagian Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dari 4 nama tersebut, 2 diantaranya baru merampungkan proses naturalisasinya, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jika melihat dari susunan pemain yang ada, lini pertahanan dan lini serang menjadi fokus utama. Yang menjadi sorotan adalah 2 pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kita tahu bahwa Jordi Amat merupakan bek yang tangguh dan berpengalaman. Jordi telah malang melintang di kompetisi top Eropa, sedangkan Sandy Walsh merupakan wingback Kevin Mechelen. Sandy merupakan pemain inti yang menjadi andalan klub Liga Belgia tersebut. Menilik lini depan timnas ada nama Mark Locke dan Ilyas Spasojevic. Mark Locke merupakan gelandang yang mempunyai skill dan teknik yang tinggi. Terbukti selama berkarir di Indonesia, beberapa klub besar seperti Persija dan PSM Makassar pernah menggunakan jasanya. Menarik untuk dinanti racikan dari Sintayong dengan pemain-pemain handal tersebut.